Aksi nyata Modul 1.1 Penerapan Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajaran khusus, peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Sugianti dari SMK Negeri 8 Kota Malang, calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya seorang guru yang bersemangat dan orang yang mencintai diri sendiri. Saya suka hal-hal yang baru, dijadwalkan dan terorganisir. Jadi, mari kita terus belajar bersama, saling berkolaborasi untuk semakin menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan trilogi pendidikan KHD. Ingar Sosung Tulodo, di depan menjadi teladan, Engmat Mangun Karso, di tengah membangun motivasi, dan Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun dasar-dasar pendidikan menurut KHD, yang pertama adalah kodrat anak merdeka dan bermain. Yang kedua, pendidikan yang berpihak kepada anak atau berpusat kepada anak. Yang ketiga, anak bukanlah tabula rasa. Ia terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar. Yang keempat, dasar pendidikan KHD adalah budi pekerti. Yang kelima, dasar pendidikan KHD adalah guru ibarat seorang petani dan tukang kebun kehidupan, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi seorang guru untuk memperlakukan secara berbeda setiap murid di dalam kelas. Pembelajaran dan pengalaman setelah mempelajari modul. Yang pertama, saya menyadari kesalahan saya selama ini, bahwa peserta didik atau anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa yang tidak mengetahui apapun, sehingga peran saya sebagai seorang guru lebih dominan dibandingkan murid. Pembelajaran yang kedua, saya menyadari kesalahan saya. Selama ini, saya menuntut setiap anak untuk mampu mengumpulkan tugas tepat waktu seperti yang saya inginkan. Terkadang memarahi anak dan berperilaku tidak sabar dalam menghadapi perilaku siswa. Padahal pendidikan itu sifatnya adalah menuntun anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Mendekati sang anak dengan hati yang suci, bukan untuk meminta suatu hak atau memarahinya, karena setiap anak adalah berbeda dan istimewa, yang juga harus diperlakukan secara berbeda pula. Sebagaimana seorang petani tidak mungkin akan memperlakukan tanaman padinya sama dengan tanaman jagungnya. Pembelajaran yang ketiga, sebelum mempelajari modul, terkadang saya sering lupa bahwa tujuan pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer ilmu dan menuntaskan materi ajar. Tetapi tujuan pendidikan yang tertinggi itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Materi dapat anak-anak peroleh lewat mana saja, bahkan Mbah Google jauh lebih pintar. Tapi budi pekerti dan akhlak karimah itu yang tidak dapat diajarkan oleh Google. Sehingga seorang pendidik di sini dituntut untuk bisa menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantara dalam seluruh aspek kehidupannya. Pembelajaran yang keempat, sebelum mempelajari modul, saya juga berpandangan bahwa pendidikan itu hanya bisa dilakukan di dalam ruangan kelas. Siswa dapat duduk tertib, diam, mendengarkan. Dan tatkala anak-anak diam dan tertib, saya berpandangan bahwa saya telah berhasil mengelola pembelajaran yang baik pada hari itu. Padahal pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas sambil bermain, menggunakan strategi bermain peran dan seterusnya. Karena kodrat anak itu adalah bermain. Ice breaking juga dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah, sehingga anak-anak akan lebih bisa bahagia, semangat dalam mengeksplor ilmu, sehingga merdeka lahir dan batinnya. Karena anak juga akan dilibatkan baik dalam proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung.
Berikut ini adalah ide atau gagasan yang timbul setelah mempelajari modul. Sebelumnya, saya lebih kepada teacher center dan target menyelesaikan materi, kemudian berpindah menjadi student center, mengedepankan proses pembelajaran yang berlangsung, menerapkan berbagai strategi pembelajaran secara beragam seperti jigsaw, discovery learning, problem based learning, dan seterusnya. Sebelum mempelajari modul, saya mendidik dengan perintah, paksaan, dan hukuman. Setelah mempelajari modul, saya menerapkan mendidik dengan asah, asih, dan asuh, mendidik, mengajar sepanjang waktu dengan penuh kasih sayang, dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi spiritual emosional ke dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul, ide yang saya temukan berikutnya adalah saya akan melakukan proses pembelajaran dengan banyak menebalkan kodrat anak yang masih sama dengan pendidikan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fabio Satya Kanagata dari kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak. Setelah saya mengikuti kegiatan belajar mengajar oleh Bu Yanti menggunakan metode jigsaw, yang saya rasakan adalah pembelajaran lebih mudah dipahami, lebih mudah diresapi, dan saya tidak merasa kebingungan karena materi yang disampaikan lebih cepat masuk dan lebih mudah dipahami. Juga metode ini sangat nyaman dan enak bagi saya karena saya lebih bisa memahami lebih detail tentang materi yang disampaikan dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Sekian dari saya, Fabio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dunia Merahmawati, teman dari Bu Sugianti, guru penggerak, calon guru penggerak, insya Allah lulus. Saya sudah melihat progres yang sangat baik dari Bu Sugianti dalam hal pembelajaran. Yang biasanya teacher center sekarang sudah bisa menjadikan anak-anak student center. Jadi anak-anak yang banyak belajar dan Bu Sugianti sebagai fasilitator. Sebelum belajar pun Bu Sugianti sudah banyak melakukan pembiasaan pada anak-anak antara lain sholat duha dan murojaah. Kemudian jika ada anak yang bermasalah, Bu Sugianti langsung menelusuri apa sumber masalahnya dan melakukan kerjasama dengan kedua orang tuanya. Insya Allah dengan menjadi guru penggerak, Bu Sugianti bisa menjadi guru inspiratif. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan singkat aksi nyata modul 1.1 yang sudah saya lakukan di kelas. Mari bersama terus bergerak dan menggerakkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Selalu lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan murid-murid yang kamu sayangi dengan menjadi individu yang proaktif dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan dan mutu pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.